Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami Angkatan 30 Kelompok 1 yang beranggotakan Akbar Alifian NDA 01. Yang kedua saya sendiri Diana Putri Standing Room NDA 02. Yang ketiga ada Indah Cahya Safa Dewi NDA 03. Selanjutnya Intan Putri Fatrasari NDA 04. Dan yang terakhir Muhammad Zulkarnain Abdul Latif NDA 05. Kami akan mempresentasikan identifikasi kasus terkait penerapan nilai berakhlak di lingkungan kita. Untuk yang pertama, latar belakang yaitu ASN memiliki pedoman perilaku berupa core value berakhlak yang menjadi dasar budaya kerja ASN. Selanjutnya, petugas rutan dituntut menjaga integritas, disiplin, dan pelayanan kepada masyarakat serta warga binaan. Nilai berakhlak menjadi alasan dalam memberikan pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Dalam pelaksanaan tugas masih ditemukan perilaku yang belum sesuai dengan nilai berakhlak. Berakhlak artinya yang pertama berorientasi pelayanan, A. akuntabel, K. kompeten, H. harmonis, L. loyal, A. adaptif, dan K. kolaboratif. Yang pertama, mengetahui bentuk pelanggaran nilai berakhlak di lingkungan rutan. Yang kedua, menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran nilai berakhlak. Yang ketiga, menentukan alternatif solusi dan langkah perbaikan yang tepat. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme petugas kemasyarakatan. Selanjutnya, kasus yang pertama, pelayanan kunjungan yang tidak ramah. Deskripsi kasus, petugas pelayanan kunjungan berbicara kasar kepada warga-warga binaan dan memperlambat proses pelayanan karena masalah pribadi. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Nilai yang dilanggar adalah berorientasi pelayanan dan juga harmonis. Dampaknya, masyarakat merasa tidak nyaman, menurunkan citra rutan dan menimbulkan keluhan masyarakat. Analisis kasus dan solusi. Penyebab kurangnya pengendalian emosi, beban kerja tinggi dan tidak merata, kurangnya evaluasi pelayanan rutin. 4. Minimnya pelatihan pelayanan publik. Alternatif solusi, pelatihan service excellence berkala, evaluasi rutin kualitas pelayanan, pengawasan langsung oleh atasan, dan penerapan budaya kerja ramah dan profesional. Kasus kedua, penyalahgunaan wewenang. Contoh kasusnya, petugas menerima titipan barang terlarang dari pengunjung untuk warga binaan dengan imbalan tertentu. Tindakan ini melanggar aturan dan merusak keamanan serta ketertiban di rutan. Nilai yang dilanggar, akuntabel, loyal, dan berintegritas. Dampaknya, yang pertama ada gangguan keamanan dan ketertiban. Yang kedua, menurunkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, merusak nama baik instansi. Penyebab dan alternatif solusinya. Yang pertama, penyebabnya ada integritas petugas yang rendah, pengawasan kurang optimal, adanya tekanan ekonomi pribadi, dan budaya permisif di lingkungan kerja. Alternatif solusinya, yang pertama ada penguatan integritas ASN, pengawasan ketat dan pemasangan CCTV, pemberian sanksi tegas dan konsisten, dan yang keempat sosialisasi anti gratifikasi dan pungli. Untuk kasus yang ketiga adalah kurangnya kompetensi teknologi. Dalam kasus ini, petugas kesulitan menggunakan aplikasi administrasi sehingga pelayanan menjadi lambat dan data sering mengalami kesalahan. Kondisi ini menghambat digitalisasi sistem pemasyarakatan. Dalam kasus ini, nilai yang dilanggar adalah nilai kompeten dan nilai adaptif. Adapun dampak dari kasus ini adalah pelayanan tidak efektif dan lambat, kesalahan data administrasi, dan bahkan dapat menurunkan efisiensi kerja. Untuk selanjutnya, analisis dan solusi dari kasus ini. Penyebab dari kasus ini adalah yang pertama kurangnya pelatihan teknologi informasi, yang kedua tidak mau belajar hal baru atau resistensi, yang ketiga minim pendampingan teknik langsung. Untuk alternatif solusi dari kasus ini adalah yang pertama pelatihan aplikasi dan digitalisasi, dua pendampingan oleh operator ahli, budaya belajar berkelanjutan, dan yang terakhir evaluasi kemampuan pegawai secara berkala. Untuk selanjutnya, kasus keempat kurangnya kerjasama antar petugas. Deskripsi kasus, antar seksi saling menyalahkan saat terjadi keterlambatan pelayanan penitipan barang dan juga makanan bagi warga binaan. Ego sektoral menghambat koordinasi yang efektif. Nilai yang dilanggar adalah nilai kolaboratif dan juga harmonis yang menyebabkan atau menimbulkan dampak. Yang pertama, konflik internal antar seksi, kemudian pelayanan kepada warga binaan tidak optimal,
dan juga koordinasi antar unit yang terganggu. Selanjutnya, dari kasus tersebut, penyebabnya adalah yang pertama ego sektoral yang tinggi, komunikasi antar seksi kurang efektif, dan juga tidak adanya koordinasi rutin yang terjadwal. Lalu, alternatif dan solusi yang bisa diberikan, yang pertama, kita harus membriefing dan juga evaluasi rutin, kemudian penguatan teamwork dan juga team building, selanjutnya pembagian tugas yang jelas dan juga terstruktur, dan yang terakhir adalah membangun komunikasi yang terbuka dan jujur. Untuk selanjutnya, upaya penerapan nilai berakhlak di lingkungan hutan. Yang pertama adalah internalisasi core value ASN melalui sosialisasi dan pembinaan rutin, kemudian penerapan sistem reward dan punishment yang adil dan transparan, kemudian pengawasan dan evaluasi kinerja secara rutin dan juga terstruktur, kemudian keteladanan pimpinan dalam berperilaku sesuai nilai berakhlak, pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi dan juga integritas ASN, dan juga yang terakhir peningkatan integritas dan profesionalisme melalui pembinaan karakter. Dari kasus-kasus yang tadi telah disampaikan bisa ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah pedoman utama ASN. Nilai berakhlak merupakan pedoman utama ASN dalam melaksanakan tugas dan pelayanan publik secara profesional. Yang kedua, dampak pelanggaran. Pelanggaran nilai berakhlak berdampak nyata pada pelayanan, keamanan, dan citra instansi pemasyarakatan. Dan yang ketiga, upaya perbaikan. Dibutuhkan pengawasan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi agar budaya kerja berakhlak diterapkan optimal di lingkungan hutan. Terima kasih. Presentasi ini diakhiri dengan kalimat bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.